Halo, kembali bersama saya dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu aplikasi daripada turunan dari fungsi. Turunan daripada suatu fungsi atau aplikasi diferensial. Nah, kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada masalah optimasi. Karena seringkali dalam pemecahan daripada matematik, ya, khususnya dalam bidang sains atau rekayasa, kita ingin mencari nilai optimum atau nilai optimal daripada suatu fungsi. Itu sebabnya aplikasi daripada diferensial ini sangat penting sekali. Misalkan diberikan Y sama Fx, maka dy per dx itu seperti yang sudah kita ketahui adalah gradien garis singgung. Nah, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya, ya, video saya sebelumnya mengenai pembahasan ini. Mengapa dy per dx atau turunan itu adalah gradien garis singgung? Saya ada bahas dengan menggunakan gambar, teman-teman bisa menonton dengan detail. Misalnya, Y sama dengan 2x plus 1. Berapa gradien garis singgung di titik x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, daripada x dari sini turunannya adalah 2. Nah, mengapa seperti ini? Lalu bagaimana kita bisa dapatkan 2? Teman-teman tonton video saya sebelumnya. Saya sudah bahas panjang lebar. Kali ini kita akan fokus ke masalah aplikasinya ya. Jadi saya tidak bahas ulang. Nah, karena dy per dx-nya adalah 2, maka di sini gradien garis singgungnya adalah 2. Nah, teman-teman perhatikan, ini mau x-nya berapapun, mau di 0, mau di 1, mau di 2, ketika x-nya 0, ketika x-nya 1, ketika x-nya 2, garis singgungnya ya garis ini saja. Karena kurvanya garis lurus, maka garis singgungnya juga garis lurus ini juga gitu ya. Itu sebabnya gradien garis singgung di setiap titik ini adalah gradien garis ini juga, yaitu adalah 2. Nah, teman-teman kalau memperhatikan ini kan Y sama dengan mx plus C. Apa itu M? M adalah gradien. Nah, betul ya. Berarti M sama dengan 2. Tetapi ini tidak hanya berlaku untuk persamaan garis, tapi juga berlaku untuk semua fungsi apapun. Itu sebabnya konsep aplikasi diferensial untuk masalah optimasi ini sangat penting sekali. Kita coba soal lain. Diberikan suatu fungsi x kuadrat min 4x, ini fungsi kuadrat ya teman-teman. Saya juga ada bahas fungsi kuadrat panjang lebar. Teman-teman bisa nonton itu terlebih dahulu sehingga waktu melihat ini pasti akan lebih ngeh gitu ya, lebih ngerti, lebih paham lagi. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini bentuknya kan bentuk seperti U ya. Bentuk U, bentuk senyum ya. Kenapa? Karena A-nya positif. A-nya adalah koefisien X kuadrat 1. Kalau positif dia senyum bentuknya. Nah, saya di sini memilih 3 titik. Pertama titik A, ada titik B, ada titik C. Teman-teman perhatikan, di titik A hanya ada satu garis singgung. Karena setiap garis singgung itu hanya menyinggung di satu titik. Kecuali tadi. Kecuali yang adalah garis lurus. Kalau dia kurvanya lengkung seperti ini, maka garis singgungnya itu unik untuk setiap titik. Misalkan di titik A, maka garis singgungnya hanya ada ini, tidak ada yang lain. Berarti garis singgung ini punya gradien kan? Bisa kita hitung gradiennya. Di titik B, di titik puncak ini atau titik paling rendah, titik minimum, garis yang menyinggung adalah yang mendatar ini. Di titik C, ketika X-nya 0, maka garis singgungnya ini, ya, yang putus-putus ini yang berwarna biru, itu adalah garis singgung di titik C. Perhatikan yang ini ke kanan, ini harusnya gradiennya positif. Mendatar gradiennya harusnya 0. Yang miring ke kiri ini, ya, itu harusnya gradiennya negatif. Ini saya sudah bahas di dalam fungsi linear. Teman-teman tonton video saya mengenai fungsi linear gitu ya. Apa bedanya miring ke kanan dan miring ke kiri dan mendatar gitu ya. Saya sudah bahas melalui gambar juga. Nah, kalau saya mau cari gradien garis singgung, kita bisa gunakan turunan. Ini kan saya sudah gambar ya, sudah ketahuan. Tapi bagaimana kalau nggak digambar? Coba kita hitung gitu ya. Sama nggak seperti yang digambar? Gradien garis singgung adalah dy per dx. Turunan dari 2x kuadrat adalah 2x. Minus 4x turunannya adalah 4. Min 4. Jadi 2x min 4. Maka fungsi gradiennya ya, fungsi dari variabel x-nya 2x min 4. Karena x-nya ini yang mempengaruhi nilai gradien. Nah, ketika x-nya adalah 0, ya, di titik C ini ya, x-nya 0 kan, masukkan ke sini 2 kali 0 kurang 4. 0 kurang 4 min 4. Di B. Titik B ini X-nya berapa? X-nya 2 di sini ya. X-nya 2, maka 2-nya saya masukkan ke sini. 2 kali 2 kurang 4. 0. Gradiennya adalah 0. Gradien garis singgung ini. Bagaimana dengan titik A? Titik A di sini. X-nya kalau kita perhatikan 3. Ya kan? Maka 3 ini kita substitusikan ke persamaan ini. 2 kali 3 kurang 4. Itu 6 kurang 4, 2. Maka gradien garis ini adalah 2.
garis singgung ini, ya. Jadi ini adalah persamaan gradien garis singgung untuk setiap titik dimanapun. Kalau X-nya kita masukin, berarti kita akan dapat garis singgung di titik itu. Oke? Nah, perhatikan ketika gradien ini mendatar ya, ketika gradiennya itu 0, itu artinya dia mendatar. Kapan dia mendatar? Dia mendatar ketika apa? Ketika dia itu sedang minimal atau sedang puncak maksimum, itu pasti gradiennya mendatar. Itu sebabnya dengan menggunakan konsep ini, ketika gradien garis singgungnya adalah 0, kita akan mendapatkan nilai optimum. Bisa maksimum, bisa minimum. Kita coba contoh yang lain. Sebelum kita masuk ke dalam lebih mendalam, kita coba ambil satu contoh lagi. Misalkan diberikan Y sama dengan X kuadrat, carilah persamaan garis singgung di titik X sama dengan 2. Jadi bukan cari gradiennya saja, tapi saya mau cari persamaan garisnya. Nah, teman-teman, gambarnya kan X kuadrat begini ya, senyum ya. Lalu di titik 0,0 itu titik puncaknya atau titik minimumnya. Nah, ketika X sama dengan 2 nih, X sama dengan 2, berarti di sini. Nah, di sini garis singgungnya adalah yang ini. Ya, hanya menyinggung di titik ini. Nah, teman-teman, titik ini titik apa nih? Ini kan 2, terus ini kan kena di kurvanya juga. Ya, kena kurvanya juga. Berarti Y-nya adalah berapa nih? Ketika dia 2, berarti ini harus 4. Tahu dari mana itu 4? Coba masukin ketika X-nya 2, maka Y-nya 2 kuadrat adalah 4. Betul ya? Karena ini kan kurva yang menggambarkan persamaan ini. Jadi ketika X-nya 2, maka Y-nya 2 kuadrat. Ketika X-nya 2, maka Y-nya harus 4. 2 kuadrat. Nah, koordinat pada kurvanya X-nya 2, tadi Y sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Berarti titik koordinat garis singgung di kurvanya adalah 2,4. Sekarang kita mau hitung gradiennya. dy per dx daripada fungsi kuadrat adalah x kuadrat adalah 2x. Nah, x-nya berapa? X-nya kan di 2 tadi kan? Nih. Garis singgungnya di x-nya 2. Maka 2-nya ini kita masukkan ke dalam. Teman-teman akan dapatin gradiennya adalah 4. Jadi gradien garis singgungnya adalah 4. Lalu garis singgungnya ini melewati titik 2,4. Kalau kita tahu gradien garis singgungnya, lalu kita tahu satu titik yang dilalui oleh garis tersebut, kita bisa cari persamaan garisnya. Persamaan garisnya ini, Y sama MX plus C. Y sama dengan, nah M-nya sudah tahu, 4X plus C. Bagaimana cara mencari nilai C-nya? Masukkan 2 sama 4-nya. Ketika X-nya 2, ini ya, ketika X-nya 2, maka Y-nya harus 4. Karena persamaan garis ini adalah persamaan yang melalui titik itu. Maka titik ini adalah solusinya kan? Salah satu solusinya. 2 masukin, 4 kali 2, 4 masukin sini. Maka kita dapatkan 4 sama 4 kali 2 tambah C, 4 sama 8 tambah C, C sama dengan min 4. Itu sebabnya persamaan garisnya adalah Y sama 4X tambah C-nya adalah min 4 ini, Y sama 4X min 4. Berarti persamaan garis ini adalah Y sama dengan 4X min 4. Gradiennya 4. Min 4 artinya dia memotong sumbu Y di min 4. Mengapa demikian? Tonton video saya mengenai fungsi kuadrat. Saya ada bahas tentang bagaimana cara membaca grafik. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalkan fungsinya ini lebih rumit? Sekarang saya mau cari nilai optimum. Ya, kita mau cari nilai optimumnya. Oke, dari gambarnya, Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 9X min 2. Gambarnya seperti ini ya. Kalau X pangkat 3, pasti nanti dia bentuknya ada yang satu maksimum, satu minimum. Biasanya begitu ya secara umum. Seperti apa ya teman-teman bisa mencoba mencari buku, textbook yang membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik gitu ya. Atau nanti saya akan buatkan video juga. Nah, sekarang saya mengambil contoh ini bukan untuk teman-teman bisa menggambar grafik ya. Di sini saya ingin mengilustrasikan saja sebenarnya optimum itu artinya apa sih. Seperti yang kita sudah ketahui, kalau di sini grafiknya seperti ini, teman-teman perhatikan. Yang maksimum di sini kan, nih ya, titiknya maksimum di sini. Sedangkan di sini minimumnya di sini kan, minimum lokalnya ya. Kalau bahasa kalkulus itu minimum lokal, ini maksimum lokal ya kan. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya masih bisa turun terus menerus gitu ya, cuman nggak ada batasnya. Ini bisa naik terus menerus tapi nggak ada batasnya. Nah di sini ada titik ekstrim yang adalah titik stasioner, yaitu puncak lah ya. Ini puncak maksimumnya, ini puncak minimumnya. Nah bagaimana mencari titik ini? Posisinya di mana? Koordinatnya berapa? Yang seperti sudah kita ketahui, ini akan tercapai kalau gradien garis singgungnya apa? Garis singgungnya mendatar, berarti gradiennya harus
0. Itu sebabnya dari gambar, dia akan optimum, ya, fungsi akan optimum ketika apa? Ketika garis singgungnya mendatar. Syaratnya dy per dx harus sama dengan 0. Nah, karena dy per dx sama dengan 0, nah kita coba lakukan turunan ya dari sini. Dy per dx-nya apa? Ini 3 kalikan ke depan, lalu 3 dikurangin 1 menjadi x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kita dapatkan 2 titik, ini kita faktorkan ya, bisa difaktorkan jadi x plus 3 kali x min 3. Maka x-nya yang min 3 atau satu lagi x-nya 3. Nah, kalau x-nya min 3, y-nya berapa? Masukin ke sini. Jangan masukin ke sini ya, teman-teman ya. Ini kan fungsi gradien. Masukkan ke kurva. Min 3 masukkan ke sini, jadi sepertiga kali x pangkat 3 atau min 3 pangkat 3 kurang 9 dikali min 3, teman-teman akan dapat 16. Sedangkan kalau x-nya 3, teman-teman masukkan ke sini, sepertiga dikali x pangkat 3 dikurang 9 kali 3 dikurang 2, teman-teman akan dapatkan min 20. Nah, teman-teman perhatikan dari gambar sini ya, dari gambar ini ketika x-nya 3 nih, ini x-nya 3, maka kita lihat, nah ini y-nya berapa? Y-nya 20, min 20 ya, negatif. Nah, ini ketika x-nya 3, y-nya min 20. Lalu ketika x-nya min 3 di sini. X-nya min 3, maka di situ kita lihat y-nya berapa di sini? Y-nya adalah 16. Jadi betul ya, ini adalah koordinatnya adalah min 3,16. Koordinat yang di sini, titik puncak yang minimum adalah 3, min 20 ya, di sini ya. Oke, jadi sekali lagi, syarat untuk mencapai optimum adalah turunan daripada fungsi tersebut harus sama dengan 0. Ya, ini yang maksimum, ini yang minimum. Oke. Nah, kesimpulannya teman-teman, nilai akan optimum ya syaratnya adalah dy per dx sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman akan dapat posisinya, koordinatnya di mana. Ketika x-nya dapat, masukkan ke fungsi y-nya sehingga teman-teman dapat y-nya. Itu sebabnya teman-teman akan dapat koordinatnya x, y-nya itu adalah titik puncak, itu adalah titik optimumnya. Oke. Jadi, x-nya ini disubstitusikan ke dalam ya. Ini kan fungsi ya. Nah, bagaimana dengan jenis optimumnya? Kan tadi kita sudah lihat di gambar ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, teman-teman, kalau turunan kedua, jadi sekali diturunkan sekali lagi, lalu kita masukkan nilai x yang di titik itu juga, kita dapatkan lebih kecil dari 0, maka dia akan maksimum. Sebaliknya, kalau turunan keduanya terhadap x gitu ya, kalau misalkan kita masukkan titik koordinat itu ke dalam fungsi ini, kita dapatkan nilai lebih besar dari 0, maka dia adalah minimum. Ya. Kenapa bisa begitu? Kita coba lihat gambar ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini kan ada kurva misalnya bentuknya seperti ini. Dari kiri ke kanan ya. Ini kalau saya gambar garis singgungnya, di sini apa? Positif atau negatif? Gradien garis singgungnya positif. Kalau di daerah sini, garis singgungnya menurun kan? Berarti gradiennya negatif ya. Nah, ketika dari kiri ke kanan, itu kan ada perubahan gradien kan? Tadinya gradiennya positif, begitu dia ke bawah belok gitu ya, gradiennya jadi negatif. Maka selisih atau perubahannya adalah gradien akhir di sini dikurang gradien mula-mula di sini. Berarti di sini kan negatif ya. Negatif dikurang di sini positif. Maka teman-teman akan mendapatkan perubahan gradiennya apa? Perubahan gradiennya adalah negatif. Nah, teman-teman, apa arti turunan kedua? Turunan pertama tadi, ya, ini adalah gradien. Turunan kedua, itu artinya apa? Artinya turunan daripada gradien, kan? Gini kan? Apa arti turunan gradien? Artinya adalah perubahan gradien. Jadi, ketika turunan kedua daripada y terhadap x ya itu adalah negatif, ini berarti perubahan gradiennya negatif. Artinya apa? Tadinya dia naik, kemudian dia turun. Gradiennya positif, gradiennya kemudian negatif. Artinya apa? Kurvanya bentuknya pasti begini. Bentuknya adalah puncak maksimum. Itu sebabnya untuk turunan kedua, kalau lebih kecil dari 0 nih ya, kalau negatif turunan keduanya, kalau delta M-nya negatif kan artinya begini nih gambarnya ya. Artinya apa? Artinya nanti bentuk kurvanya pasti akan yang bentuknya seperti ini, maksimum. Ya. Sebaliknya nanti kalau teman-teman menggambar yang berbeda gitu ya, menggambar yang misalkan bentuknya yang minimum, teman-teman nanti akan mendapatkan kesimpulan yang sama sebenarnya. Kita coba lihat ya. Misalkan teman-teman kita menggambar yang minimum di sini. Nah, dari kiri ke kanan ya.
Di sini mula-mula apa? Gradien negatif. Begitu mulai sampai di sini, terus mulai jalan ke kanan gitu, tetap ke kanan, di sini gradiennya mulai positif. Jadi selama X bertambah, gradien negatif, kemudian tiba-tiba gradien positif. Berarti perubahan gradiennya gimana? Positif, akhir, dikurang, negatif, awal. Negatif kurang negatif, positif. Jadi perubahan gradien untuk yang bentuk kurvanya minimum itu harus positif. Apa itu perubahan gradien? Perubahan daripada turunan pertama. Kan gradien kan turunan pertama. Perubahan daripada turunan pertama artinya turunan kedua. Jadi kalau turunan keduanya adalah positif, maka grafiknya bentuknya begini. Artinya apa? Di sini titiknya minimum, ya, sedang ada titik minimum. Jadi syarat atau misalkan untuk mengetahui jenisnya itu maksimum atau minimum, teman-teman bisa menggunakan strategi atau sifat seperti ini untuk mengecek, untuk memeriksa apakah dia maksimum atau minimum. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas aplikasi daripada masalah optimasi ini ya teman-teman ya. Jadi tonton terus video saya khususnya kelanjutan daripada video ini untuk supaya memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Salam semangat!